Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi hari ini, hari Minggu tanggal 12 April 2020. Mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama. Kita memuji menyembah Tuhan, kita meninggikan namanya. Kita sepenuhnya hanya bagi Tuhan. Kita persembahan bagi Tuhan.
bersorak-sorai hanya bagi Dia. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Tuhan ku berdiri, membuatku berarti. Bahwa Yesus Tuhan membuatku percaya dan berharap. Bukan mengadu, harus katakan kebenarannya dan membebaskan. Karena kuasamu, jadi andal
memberikan kesempatan untuk kita semua menabur bersama-sama. Sekalipun hari-hari ini masa kekeringan terjadi, tetapi kita belajar dari Ishak, dia menabur di masa yang kering, percaya bahwa Tuhan yang akan melipat gandakan hasil taburan kita. Mari kita angkat persembahan kita akan bersama-sama mendeklarasikan bahwa apa yang kita tabur pasti tidak sia-sia dan semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sepanjang minggu kami sudah beraktivitas. Kami bersyukur sepanjang minggu Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Berapapun hasilnya yang kami terima dengan ucapan syukur. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk menabur, untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Kami mengangkat persembahan kami, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Biarlah persembahan kami ini menjadi korban yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, seperti janji firman-Mu, Engkau akan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kami tolak segala belalang pelahap, belalang pengirik, belalang pelompat yang mencuri berkat Tuhan dari kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami berikan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini. Saya percaya kita berada dalam keadaan sukacita, bergembira, karena kita percaya ada Tuhan Yesus yang selalu jaga kita, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada saat ini, engkau yang di rumah atau berada di tempat lain, tidak akan dapat memisahkan kasih kita dengan kasih Kristus. Pada kesempatan yang bagus pada pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program kita di tempat ini. Kita akan menyaksikan betapa cinta kasih Tuhan itu terus menyertai kita. Bagaimana Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Bagaimana Tuhan selalu memelihara kondisi kita. Meskipun saat ini kita lihat keadaan sekeliling kita, semua sedang merasa khawatir, semua sedang merasa takut dengan adanya pandemi virus corona. Tentunya kita secara manusia kita merasa takut, wajar, karena kita masih manusia. Kita merasa resah. Kenapa? Usaha kita mengalami kemunduran. Kita mau bekerja, kita takut terpapar oleh virus ini. Bapak Gembala kita pada hari Jumat kemarin men-sharingkan betapa cinta kasih Tuhan itu kepada kita. Melalui salibnya, berapa besar yang Tuhan lakukan buat kita, buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua di tempat ini, buat kita semuanya percaya kepada Tuhan. Bagaimana karya penyaliban Tuhan itu, bagaimana betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mau mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita semua boleh kasih karunia dan kita bisa diselamatkan oleh karya penebusan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Teladan yang kita dapat dari peristiwa penyaliban itu adalah bagaimana pengorbanan Tuhan yang tiada batasnya itu. Bagaimana Tuhan mengasihi kita semua, mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu Saudara, mengasihi kita semua yang menyaksikan program ini. Bagaimana karya Tuhan mau melepaskan hak ketuhanannya. Dia turun menjadi manusia sama seperti kita. Dia mau rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Karya penebusan yang Tuhan tunjukkan buat kita. Teladan yang kedua, kita lihat begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa mau merelakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu menunjukkan bahwa kasih Allah yang tiada batasnya itu sangat mengasihi kita, sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak rela kita hancur, Dia tidak rela kita turun ke dalam kerajaan maut. Dia tidak rela kita mendapat kematian yang kekal. Bapa ingin kita semua masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kemarin juga Bapak Gembala kita sudah memberi teladan yang ketiga.
bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu dia menjadi seorang manusia. Dia mengetahui bahwa dia harus menderita. Dia mengetahui bagaimana dia harus merasakan kesakitan yang luar biasa. Tetapi apa yang dia tunjukkan kepada kita? Tuhan Yesus taat kepada perintah Bapaknya. Hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Hal yang sangat luar biasa Tuhan tunjukkan kepada kita. Sebentar kita mau melihat bagaimana karya penyertaan Tuhan, bagaimana karya penebusan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita akan menyaksikan betapa cinta kasih Tuhan di tengah pandemi virus corona yang ada, di tengah ancaman yang senantiasa bisa mengancam kita sewaktu-waktu. Tetapi ada Tuhan yang tetap memelihara kita. Kita akan menyaksikan beberapa kesaksian dari jemaat yang ada. Saya percaya itu akan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita lihat satu persatu. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kali ini kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang kami alami hari-hari ini. Kami adalah pekerjaan kami setiap hari adalah berjualan es goyang di sekolah-sekolah. Sejak COVID-19 melanda Indonesia dari pertengahan Februari bulan yang lalu, kami tidak bisa memproduksi dan kami tidak bisa berjualan es goyang. Itu yang membuat kami khawatir, itu yang membuat kami cemas, itu yang membuat kami takut akan apa yang akan kami alami esok hari karena kami tidak punya penghasilan. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada keluarga kami. Apa yang kamu punya hari ini pergunakanlah untuk mencukupi kebutuhan hidupmu. Ya, kami bersyukur karena Tuhan percayakan kepada kami untuk memelihara bebek, untuk mengolah tanah pertanian, untuk kami gunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga bersyukur karena di halaman rumah kami menanam tanaman yang bisa kami makan, sehingga kami belajar untuk mencukupi, untuk makan apa adanya, dan kami belajar untuk bersyukur karena kami bisa makan setiap harinya. Puji Tuhan, kami dikuatkan dengan firman Tuhan yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang kami pegang setiap hari, dan setiap hari kami berkatakan bahwa setiap hari hidupku ada mujizat. Kami juga bersyukur di dalam kami menghadapi COVID-19 ini, kami setiap jam 21 malam kami melakukan mesbah doa bersama keluarga, bersama suami dan anak kami. Itu yang kami lakukan setiap jam 21. Kami bersyafaat untuk keluarga, kami bersyafaat untuk bangsa-bangsa, kami bersyafaat untuk Indonesia, kami bersyafaat untuk teman-teman segereja, kami bersyafaat untuk tetangga kanan kiri kami. Dan kami bersyukur karena kami mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa ketika kami mengandalkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan pelihara sampai hari ini. Melalui orang-orang lain kami bisa tercukupi segala kebutuhan kami. Pertolongan Tuhan yang tidak kami pikirkan, yang pertolongan Tuhan yang tidak kami bayangkan, itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur sampai hari ini Allah mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang kami alami hari-hari ini. COVID-19 melanda bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan tetap pelihara kami, dan biarlah kasih setia Tuhan itu tetap tinggal atas kami. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengalami setiap hari mukjizat yang luar biasa dari Tuhan, dan kami sekarang tidak khawatir, tidak takut, karena yang kami pegang seperti janji firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat
ayat 34, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah itu juga menjadi kekuatan bagi saudara-saudara saat ini yang mengalaminya. Dan itu yang membuat kami damai sejahtera sampai hari ini, bahwa kami percaya Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup memenuhi hidup kami. Kami bersyukur di dalam menghadapi COVID-19 ini, kami masih bisa percaya kepada Tuhan. Demikianlah kesaksian kami yang bisa kami saksikan kali ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan satu kesaksian tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Sebelum saya panjang lebar, saya akan sedikit bercerita. Di bulan-bulan ini, di tengah bencana yang melanda negeri kita, saat itu saya merasa beban saya itu sangat berat secara ekonomi, khususnya suami saya yang karena adanya bencana di negeri ini, dari pekerjaannya diliburkan. Kemudian anak saya karena juga keadaan yang sedang tidak memungkinkan seperti ini, berhenti bekerja. Secara manusia saya merasa takut, khawatir. Satu hal yang sangat membuat saya takut untuk menatap ke depan tentunya. Bagaimana nanti. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena COVID-19 itu banyak yang membutuhkan masker, dan kebetulan anak saya memang punya kemampuan untuk menjahit. Ada satu rekan yang minta tolong untuk dibuatkan masker, tolong dijahitkan masker. Kemudian saya yang bekerja sebagai seorang tukang pijat, mungkin orang takut untuk berinteraksi karena harus bersinggungan langsung, dan itu memang secara peraturan tidak boleh dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi kesehatan yang luar biasa buat saya, dan pekerjaan, puji Tuhan saya masih bisa tetap bekerja. Kalau melihat sekeliling, saya sangat bersyukur. Saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya diizinkan Tuhan untuk tetap bekerja, untuk menjadi tulang punggung dalam keluarga ini. Bukan karena kuat dan gagahnya saya, tetapi saya yakin semua itu karena saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Pesan saya untuk Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan memampukan kita. Tetap berserah pada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Terima kasih, salam. Saudara-saudara, pada saat ini saya mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan di tengah badai corona ini. Seperti yang kita tahu bahwa di saat-saat sekarang ini di mana-mana itu ada lockdown. Nah, sehingga efek dari lockdown itu menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas normal, otomatis dunia usaha kan lesu. Nah, apalagi jalur ke pantai itu ditutup. Nah, itu kemarin tuh waktu itu saya tuh udah berpikir, waduh ini pasti usaha saya besok sepi. Apalagi jalur pantai tutup, lah kebanyakan orang di daerah saya kan dapat penghasilan dari pantai. Tetapi apa yang saya pikirkan itu berbeda dengan yang saya alami, semua karena pertolongan Tuhan. Yang semula saya pikir sepi, ya
ternyata tidak sepi sampai sebegitunya, sampai ambruk kayak yang lainnya tuh ya enggak, ya masih bisa berjalan, masih usaha ya masih berjalan dengan baik gitu. Terus ini dari corona ini ada sisi positifnya di pekerjaan istri saya. Nah, itu sisi positifnya itu apa? Masuknya itu gantian, jadi 1 hari libur, 1 hari masuk. Lah itu kan terus jam kerjanya itu juga dipotong, yang tadinya itu jam 8, jam 9 baru masuk. Nah terus pulangnya juga lebih cepat, yang tadinya jam 5 sekarang jam 4. Nah itu kan mengapa kok bisa menguntungkan, kan lagi hamil. Nah jadi dia kan bisa banyak istirahat di rumah. Coba kalau nggak ada corona kan tiap hari masuk, ngelaju jauh, lah kan jauh capek. Lah sekarang kan masuk enggak terus dipotong jam kerjanya kan jadi menguntungkan. Ya itulah pertolongan Tuhan yang kami rasakan sekeluarga di tengah badai corona ini. Ya terima kasih, sekian kesaksian dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dimanapun kita berada. Saat ini saya mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan di tengah badai corona saat ini. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan yang diberikan kepada keluarga kami, bahwasanya sehingga saat ini kami masih beroleh damai sejahtera, kami masih beroleh keselamatan, kami beroleh kesehatan jasmani dan rohani kami, sehingga kami masih bisa beraktivitas dengan baik dan lancar. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan Yesus terus melindungi, membentengi, menopang kita selama-lamanya. Dan kami percaya janji Tuhan akan digenapi. Dan pasti Tuhan bertindak segera, bahwa Tuhan akan perintah untuk menghentikan badai corona yang saat ini mengancam dunia kita ini, bahkan mengancam daerah wilayah sampai ke pelosok-pelosok penjuru. Tuhan pasti akan menghentikan badai ini segera. Percayalah pada Tuhan Yesus. Kami pun tidak akan lepas dari firman Tuhan, belajar mengkaji, memahami firman Tuhan, dan terus selalu mendekat pada Tuhan dan bersekutu pada Tuhan untuk berdoa. Mari Bapak Ibu, harapan kita hanya satu, berharap kepada Tuhan Yesus, dan hanya Yesuslah yang sanggup menolong kita, menjauhkan segala sakit penyakit yang menular dari kita. Hanya Yesuslah yang sanggup, dan saya percaya untuk selama-lamanya benteng kehidupan kita adalah satu, hanya Yesus. Tidak ada yang lain bagi saya. Benteng kehidupan kita hanya Yesus saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sampai hari-hari ini keluarga kami masih diberkati, keluarga kami masih terus dilindungi, dibentengi oleh kuasa Yesus, sehingga kami tak akan pernah takut, kami tak akan pernah cemas, kami tak akan pernah goyah, sebab Tuhan membentengi kita, Tuhan menolong kita. Percayalah, janji Tuhan akan digenapi dalam firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus bersekutu pada Tuhan, kita berharap pada Tuhan, biar Tuhan bertindak untuk menghentikan badai corona saat ini yang terjadi di daerah kita. Kami tak akan lepas dari firman Tuhan, kami tak akan jemu-jemunya untuk berharap, berseru pada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak, biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Saya berserah, pasrah kepada Yesus. Namun pasrah itu bukan hanya suatu kata-kata kiasan. Pasrah dengan tindakan.
tindakan kita apa? Tindakan kita hanya belajar mengkaji, memahami firman Tuhan, supaya iman kita dibangkitkan, iman kita dikuatkan, jiwa kita menjadi sehat, sehingga kita tak akan pernah yang namanya takut dan cemas. Saya hanya percaya pada firman Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan segera menolong, menengok umatnya yang setia mengikuti Yesus. Demikian Bapak Ibu Saudara, kesaksian saya di tengah-tengah badai corona ini. Demikian Bapak Ibu kesaksian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam semuanya. Saya mau cerita betapa Tuhan kita Yesus Kristus begitu luar biasa baiknya pada diri saya. Ketika saya mengalami masalah yang sangat berat menurut saya, dan waktu itu saya masih ingat pukul 1 malam saya keluar dari kamar dan saya berdiri tepat di bawah gambar Tuhan Yesus, dan saya angkat tangan sambil saya ngomong, Tuhan, saya minta maaf, saya berdosa. Kalau memang semua ini Engkau izinkan, saya terima ya Bapak. Tapi jujur saya gak kuat dengan keadaan seperti ini Tuhan. Dan saya balik ke kamar, saya nangis dengan penuh perasaan salah, kecewa, menyesal. Tapi semua ini saya bermaksud untuk menyembunyikan. Begitu kesaksian saya, betapa sayangnya Tuhan Yesus terhadap saya, dan akhirnya saya bisa Tuhan Yesus bisa menolong, dan saya berterima kasih. Ternyata Tuhan Yesus itu baik, sungguh luar biasa. Saya terima kasih Tuhan. Dimanapun kami dan sampai kapanpun hamba tetap percaya dan tetap mau andalkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama kebesaran-Mu Yesus, hamba berterima kasih. Salam semua, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap dan terus berdoa agar kita semua ada dalam satu kondisi yang tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani berbagai aktivitas kita masing-masing. Sudah beberapa minggu ini, karena satu kondisi dan keadaan, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, membangun mesbah keluarga bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saya percaya itu tidak akan mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan, tapi biarlah ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman hidup bagaimana tangan Tuhan tetap menolong, memelihara di masa-masa yang sukar ini. Hari-hari ini kita semua mengalami satu kondisi yang tidak mengenakan, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam usaha kita, terlebih dalam ekonomi kita, keuangan kita. Kita mengalami satu hal yang sukar, satu masa yang sulit, satu masa yang tidak kita harapkan untuk kita alami. Ini satu hal yang saya percaya, apapun yang Tuhan izinkan, semua ada dalam kendali tangan Tuhan. Dia berfirman bahwa aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Biar hari-hari ini kita tetap mempunyai iman, pengharapan, hati yang mengasihi Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, semua mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu tetap percaya, tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Saya percaya kita semua pasti mampu melewati semua ini. Bersama dengan Tuhan, kita mampu melewati masa-masa yang sukar ini. Saya percaya ada satu kemuliaan, ada satu mujizat akan Tuhan kerjakan buat setiap kita. Bagian kita ada tetap percaya, tetap berdoa. Jaga iman, jaga imun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat sore saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya di sini mau memberikan sedikit kesaksian saya, di mana saya tetap mengalami pertolongan Tuhan dan perlindungan kasih Tuhan. Kita semua tahu saat ini sedang maraknya wabah COVID-19, dan di Indonesia sendiri telah banyak korban jiwa yang meninggal
dari COVID-19 ini. Tetapi di sini saya mau bersaksi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau menyaksikan betapa Tuhan sungguh luar biasa menolong kehidupan saya secara pribadi, di mana saya masih tetap ada sampai saat ini. Saya masih dalam keadaan sehat, saya masih dalam keadaan kuat. Itu semua bukan karena kekuatan saya, itu bukan karena semata-mata kehebatan saya menjaga diri saya, tetapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Awalnya saya merasa takut, saya merasa khawatir, karena saya adalah seorang perantau. Saya jauh dari orang tua saya jauh dari keluarga saya, dan saya di tempat ini tidak memiliki siapa-siapa. Tetapi saya yakin dan percaya ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan saya mengimani kebenaran firman Tuhan, bahwa saya pasti akan aman dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan benar firman Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, sehingga saya boleh menyampaikan kesaksian saya bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Dan saya yakin juga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan juga akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya pada saat ini kita dalam penyertaan Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Paskah buat kita semua. Biarlah melalui Paskah ini kita semakin teguh di dalam iman. Hari ini saya mau bercerita kehidupan saya selama di karantina atau stay at home, terisolasi. Saya tidak tahu mau apa dan harus apa yang harus saya kerjakan selama stay at home. Tetapi dalam hati saya ada rasa kerinduan untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Di saat saya menyembah, memuji Tuhan, saya merasa ada kekuatan, ada ketenangan, dan saya merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan bukan untuk membuat kita lemah dan terpuruk, tetapi untuk kita menyaksikan dan mengalami pertolongan Tuhan, supaya kita semakin dan senantiasa berharap dan bergantung kepada Tuhan. Jadi itulah pengalaman saya selama di karantina stay at home. Saya merasakan tuntunan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan saya. Saya yakin dan percaya apa yang saya alami, apa yang saya rasakan selama ini, Bapak, Ibu, saudara juga mengalami hal yang sama. Biarlah video ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat betapa pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Bapak Saudara tahu mereka tinggalnya di mana? Ada jemaat yang tinggal di daerah Panggang. Panggang itu sama saja dari tempat ini kita menuju ke Jogja, jaraknya sekitar 30-an kilo. Berarti kalau dikali 2, 60 kilo. Dia harus pulang pergi sejauh 60 kilo untuk bisa beribadah di tempat ini. Tapi kita lihat, Tuhan mengubah dia. Tuhan memberi kekuatan kepada dia untuk bisa menempuh perjalanan yang cukup jauh, untuk bersama-sama memuji Tuhan. Ada yang rumahnya di Palian sekitar 15 kilo dari tempat ini, pulang pergi 30 kilo, tetapi tetap bersemangat. Mereka naik apa? Naik kendaraan motor. Mereka naik roda 2, tetapi mereka tetap semangat, bersuka cita. Karena apa? Karena ada jaminan dari Tuhan, ada jaminan keselamatan sudah mereka terima. Ada mereka yang hidupnya sendiri, ada mereka yang hidupnya harus menjadi tulang punggung keluarganya, tetapi mereka tetap bersuka cita. Itu karena Tuhan mengubah mereka, karena Tuhan yang memberi jaminan kepada mereka. Amin. Mereka jemaat yang setia, tiap minggu selalu hadir di gereja.
kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita lihat dari kesaksian mereka, luar biasa bukan? Bagaimana Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka, bagaimana Tuhan tetap menjagai mereka, bagaimana Tuhan selalu melindungi mereka. Di tengah kondisi yang seperti ini, di tengah kondisi yang sulit seperti ini, mereka tetap mengucap syukur dalam kondisi yang selalu optimis bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan mereka. Amin. Saya akan membacakan dari Mazmur 91 sebagai ayat penguat kita. Ini Mazmur yang luar biasa. Mari kita buka dari Mazmur 91, kita baca ayat 1 sampai ayat ke-16 bersama-sama dengan suara lantang. Kita mulai dari ayat 1. Kita mulai. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Perhatikan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita tetap percaya melalui pembacaan Mazmur 91. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut, tidak perlu resah, tidak perlu gelisah, karena Tuhan sudah berjanji Dia akan selalu menyertai kita senantiasa, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai akhir zaman, bahkan sampai Tuhan datang untuk menjemput kita. Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sebab ia mengenal namaku. Sebab Bapak Ibu Saudara mengenal nama Tuhan. Sebab kita mengenal nama Tuhan, maka kita akan dibentengi oleh Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Sebab kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Kita harus melekat kepada Bapa di surga, supaya kita dibentengi oleh Tuhan, sehingga kita akan diluputkan dari setiap malapetaka yang ada, sehingga kita bisa beroleh kemenangan. Amin. Itulah rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Rancangan yang luar biasa yang sudah Tuhan tetapkan buat kita, buat saya, buat Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, buat kita semua yang menonton acara ini, buat kita yang menyaksikan acara ini. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah melepas engkau sebagai seorang yatim piatu. Tuhan selalu menjaga engkau. Tuhan selalu melawat engkau. Tuhan selalu melindungi engkau.
kita memiliki hati yang melekat kepada Bapa di surga, sehingga Tuhan mengenal kita dan kita pun mengenal Tuhan. Kita baca terus Mazmur 91 ini di rumah, jadikan ini sebagai ayat penguat kita. Ini bukan mantra. Mazmur 91 bukan mantra supaya kita lepas dari bahaya. Tetapi pada saat kita membaca Mazmur 91, percayalah, itu firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Itu firman Tuhan yang memberi jaminan bahwa kita akan aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, kami sudah belajar banyak hal. Di tengah wabah pandemi corona ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan selalu sertai kami. Dari berbagai macam kesaksian yang diceritakan oleh saudara-saudara kami melihat betapa karya Tuhan yang sungguh luar biasa menyertai para jemaat-Mu yang ada Tuhan. Dan kami bersyukur kalau sampai saat ini Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah nama-Mu terus ditinggikan, biarlah nama-Mu terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan dari beberapa teman jemaat, kita percaya bahwa janji perlindungan Tuhan itu sungguh nyata atas kita semua. Dan satu hal yang mau saya sampaikan bagi saudara semua, melalui badai yang hari-hari ini sedang kita hadapi, percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Badai segera berlalu, masalah yang saat ini kita hadapi bersama pasti akan segera teratasi oleh karena janji Tuhan di mana Dia menyertai saya dan saudara. Pagi hari ini, di hari ini, di kebangkitan Yesus, kita percaya bahwa Yesus yang mati, Dia juga yang bangkit. Kuasa kebangkitannya sanggup membangkitkan kita dari segala keterpurukan, apapun itu, keterpurukan ekonomi, keterpurukan kesehatan, ataupun keterpurukan dalam bidang yang lain. Percayalah bahwa kuasa kebangkitan Tuhan sanggup memberikan kemampuan untuk kita menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Doa kami bersama dengan tim pelayanan di tempat ini, setiap malam kami selalu berdoa supaya kuasa Tuhan terus dinyatakan, janji Tuhan terus digenapi atas kehidupan saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami sungguh bersyukur di akhir ibadah ini, Engkau Allah yang berkuasa atas setiap kami. Kuasa kebangkitan-Mu menguatkan kami, membuat kami semakin yakin kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang, Bapak. Kami sungguh bersyukur melalui Paskah ini, mulai kebangkitan-Mu, kami percaya Bapak, Engkau akan melawat Indonesia semakin dahsyat lagi Tuhan. Pemulihan atas Indonesia akan Kau nyatakan lebih dan lebih lagi Tuhan, karena kami percaya kebangkitan-Mu membuat harapan atas kami, untuk kami menang atas segala malapetaka, atas segala wabah yang ada saat ini Tuhan. Kami percayai pagi siang hari ini Tuhan, segala wabah yang ada, segala virus yang ada, segala malapetaka yang Kau timpakan atas Indonesia akan Kau buat lenyap oleh karena kuasa kebangkitan-Mu atas kami semua Bapa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Kau terus memberi hikmat, Kau memberi kuasa-Mu terus atas Indonesia ini. Kami percaya pemulihan dalam segala aspek sendi kehidupan Indonesia boleh Kau nyatakan atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga yakini dan percaya Tuhan, melalui kebangkitan-Mu pagi siang hari ini Tuhan akan membuat
membuat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas Indonesia ini Tuhan. Kami juga bersyukur untuk para pemimpin kami. Engkau terus memberi kekuatan, Engkau terus memberi pengharapan atas mereka. Biarlah kebijaksanaan demi kebijaksanaan itu turun atas mereka, sehingga mereka beliau-beliau ini yang memimpin bangsa negara kami, baik dari presiden, para menteri yang ada, aparat pemerintahan yang ada Tuhan, bahkan tim medis yang ada saat ini Tuhan, Kau mengurapinya Bapa, sehingga wabah ini boleh berlalu atas Indonesia. Dan kami percaya segala sesuatu ada masanya atas Indonesia ini, dan kami percaya masa wabah ini malapetaka telah berakhir atas Indonesia karena Engkau telah memerintahkan untuk diam dan tenang segala virus, segala wabah yang ada atas Indonesia. Kami bersyukur untuk Yogyakarta juga Bapa. Kami percaya perkembangan yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa menyatakan atas Yogyakarta Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus memenuhi segala kebutuhan hidup rakyat Yogyakarta dengan penuh kuasa yang daripada Engkau. Curahkan berkat-Mu atas Yogyakarta Tuhan, atas kelima wilayah yang ada Tuhan. Berikan hikmat-Mu atas para pemimpin kami yang ada di Yogyakarta ini, dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, penuh hikmat yang daripada Engkau. Terlebih untuk Gunung Kidul Tuhan, kami percaya, kami bersyukur berada di Gunung Kidul ini Tuhan. Kami yakini ke depan Tuhan Gunung Kidul akan menjadi kota yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebutuhan yang boleh Kau cukupkan atas Gunung Kidul ini Tuhan, baik para pemudik yang ada, baik kami semua yang tetap tinggal atas Gunung Kidul Tuhan. Kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas Gunung Kidul ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, biarlah melalui kebangkitan-Mu ini Tuhan, harapan yang baru, kekuatan yang baru terjadi atas Gunung Kidul, sehingga kami tidak akan mendengar lagi Tuhan kuasa-kuasa kegelapan, roh teror yang mengikat Gunung Kidul. Lebih terkhusus kami mau tolak dan kami katakan segala roh bunuh diri yang ada di Gunung Kidul saat ini Tuhan. Kami percaya melalui kuasa kebangkitan-Mu, karena Engkau memberi harapan atas kami semua, atas penduduk Gunung Kidul ini. Tidak akan ada lagi roh bunuh diri di Gunung Kidul ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, biarlah kami sebagai gereja-Mu yang ada di Gunung Kidul, kekuatan yang baru, kuasa yang baru, kuasa yang begitu luar biasa boleh tetap tinggal atas setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Gunung Kidul, untuk kami membawa api kegerakan, untuk kami membawa hujan pertobatan-Mu itu atas Gunung Kidul ini. Dan kami percaya di tahun-tahun ini, di bulan-bulan ke depan, di hari-hari ke depan Tuhan, kami akan menuai banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Segala apapun yang kami butuhkan, gereja membutuhkan di tempat ini, Tuhan terus cukupkan, Tuhan berikan tepat pada waktunya Tuhan. Karena kami percaya Allah-Ku akan memenuhi segala kebutuhan keperluan hidup kami menurut kekayaan kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas gereja-Mu di tempat ini. Kami sungguh bersyukur, bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan segala pujian, syukur, penyembahan kita semuanya hanya bagi Tuhan. Kau Allah yang kudus.
Mari kita arahkan tangan kita, arahkan hati kita, buka hatimu. Sepanjang ibadah awal pertengahan sampai akhirnya kita sudah dilawat oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah di hari Minggu ini. Kita arahkan hati kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Putranya yang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang masih bersama dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari kita berkata amin.